Shalom saudara yang kekasih, bersama saya Pendeta Ram Kenny. Dalam video ini saya akan menanggapi video yang belakangan ini marak diperbincangkan, viral di tanah air dengan munculnya satu pergerakan gereja Kristen yang menamakan pergerakan mereka yaitu Kristen Progresif dengan pendeta mereka yang bernama Pendeta Brian Siawarta yang sangat ramai dibicarakan. Jadi tanggapan ini adalah secara khusus video yang diunggah di channel Daniel Mananta Network yang dipublish atau yang diunggah kurang lebih setahun yang lalu. Jadi saya tidak menonton semua video yang viral yang beredar menyangkut pernyataan dari Brian Siawarta. Jadi disclaimer yang saya mau buat di awal video ini adalah video ini saya dasarkan pada video yang diunggah di channel Daniel Mananta Network kurang lebih 1 tahun yang lalu. Kemudian disclaimer yang kedua yang saya bisa sampaikan di judul, di thumbnail yang saya munculkan adalah Brian Siawarta 50% benar. Karena memang ada yang dia katakan ada benarnya, tapi semuanya, tapi ada yang tidak benar maksud saya. Jadi angka 50 hanyalah merepresentasikan ketidakakuratan dari semua pernyataan yang Brian sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah kita mesti ingat baik-baik sebagai orang Kristen yang sejati kita harus mengerti bahwa kebenaran itu haruslah 100%. Tidak boleh hanya 70%. Tidak boleh hanya 80 atau 90, bahkan 99 ajaran yang kita ajarkan, yang kita hidupkan, yang kita yakini datang dari Alkitab itu harus berapa persen saudara? Harus 100%. Nah, apa yang disampaikan oleh saudara Brian atau pendeta Brian ini ada benarnya yang nantinya kita akan lihat. Tapi ada juga yang sangat fundamental tidak benar secara mendasar dari sisi Alkitabiah. Saya akan tunjukkan nanti kepada saudara. Jadi mohon saudara mengikuti video ini sampai selesai. Nah, mari kita mulai dengan pernyataan saudara Brian atau pendeta Brian Siawarta yang benar. Yang pertama adalah dia menyatakan Yesus itu mati untuk semua orang dan memang ini benar. Oke? Lalu yang dia sebutkan juga, semua orang boleh datang ke gereja. Keselamatan itu bukan hanya milik orang Kristen saja. Dan ini memang adalah pernyataan-pernyataan yang benar. Dan gereja Kristen yang benar menurut dia adalah menomorsatukan Tuhan. Dan memang itu betul. Nah, saya berikan ayat-ayat yang menunjang pernyataan dari pendeta Brian ini. Tentunya ayat emas dalam Alkitab yang dikenal oleh orang Kristen yaitu Yohanes 3 ayat 16. Ayat itu tidak menyebutkan bahwa keselamatan itu hanya milik orang Kristen saja. Karena kata barang siapa, atau mungkin kita lihat atau kita baca ayat ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, tidak disebutkan gereja atau denominasi Kristen. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kata barang siapa di sini tidak exclusively belongs to the Christian only. Tidak hanya kepada orang Kristen, kepada semua orang. Jadi dalam hal ini saudara pendeta Brian itu benar. Kemudian dia juga menyebutkan Yesus itu bergaul dengan semua orang berdosa. Dan disebutkan kalau Yesus di zaman sekarang ini ada, dia akan lebih banyak menjangkau orang yang berdosa dan saya setuju. Memang dalam Alkitab Yesus banyak, Yesus katakan aku datang untuk mencari yang hilang. Orang yang berdosa, untuk itulah Yesus datang. Tidak heran
dia menjangkau Matius, si pemungut cukai yang dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai orang yang paling berdosa karena menjadi musuh orang Yahudi. Kemudian Yesus juga menjangkau Maria yang adalah seorang pelacur. Kemudian Yesus menjangkau perwira yang salah satu bawahannya itu sakit. Oke, yang kita temukan di Matius pasal 8. Perwira ini adalah perwira Romawi yang adalah musuh orang-orang Yahudi. Jadi Yesus menjangkau orang-orang yang di mata orang Yahudi itu orang-orang yang tidak layak. Saya setuju dengan Pendeta Brian ketika ia mengatakan demikian. Lalu gereja yang benar adalah gereja yang menomorsatukan Tuhan. Memang betul. Matius pasal 6 ayat 33, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain itu akan ditambahkan. Mengutamakan Tuhan itu adalah sangat penting. Jadi gereja yang benar haruslah menomorsatukan Tuhan. Jadi saya lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 poin penting yang benar yang dikatakan oleh Saudara Brian Siawarta. Nah, sekarang mari kita pindah ke hal yang ia sampaikan yang secara fundamental dalam iman Kristen ini tidaklah benar. Saya ingin mulai dengan hal yang saya pikir sangat penting. Disebutkan di sana, yang pertama adalah menginjil tidak mengharapkan orang untuk mengikut Yesus. Karena disebutkan Yesus katanya membenci kristenisasi, dan itu juga yang tidak disukai oleh Pendeta Brian Siawarta, kata kristenisasi. Saudara yang kekasih, secara prinsip dalam menyampaikan kabar keselamatan tentang Yesus Kristus itu memang tidak dibatasi oleh agama, ras, budaya, bahasa, dan lain sebagainya, karena Injil itu harus disampaikan kepada semua orang. Tetapi Yesus berkata, mari kita baca ayat ini. Ayat ini saya pikir dikenal oleh orang Kristen dan sangat penting untuk kita ingat. Ini kata Yesus, ketika kita pergi menginjil keluar, membawakan nama Yesus kepada dunia, apakah kepada saudara-saudara kita umat Muslim, orang Buddha, Hindu, dan non-Kristen yang lain. Ini yang Yesus katakan. Mari kita lihat dalam Matius pasal 28, kita akan baca ayat 19 dan 20. Ini kata Alkitab, bunyinya begini. Karena itu, pergilah, jadi kita disuruh pergi, ini dikenal dengan The Great Commission. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid Yesus artinya mereka harus ikut Yesus. Tidak boleh kita katakan dia akan menjadi murid Yesus kalau hanya di bibir mulut dia kenal Yesus atau mengatakan nama Yesus, tapi hatinya jauh dari Yesus. Tidak bisa disebut sebagai murid Yesus. Tapi ini perintah Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku, lalu dengar ini saudara, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi perintah Yesus bukan hanya pergi menyampaikan kebaikan Yesus kepada orang, kita pergi bukan hanya berkhotbah, tapi kita diminta untuk meyakinkan orang dengan firman Allah. Kalau orang itu diyakinkan, Alkitab sebutkan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah pernyataan resmi dari seseorang yang ingin mengikut Yesus. Dan itulah maksud Yesus menyuruh, memerintahkan umat-umatnya pergi keluar untuk menginjil. Memang kata mengkristenisasi itu terlalu berbau terlalu berbau agama, oke? Tetapi prinsip dalam menyampaikan kabar baik tentang Yesus, Yesus minta kita untuk meyakinkan orang dengan firman Allah, dengan ajaran-ajaran Yesus, lalu meminta mereka untuk ikut Yesus, percaya kepada Yesus. Tidak hanya di bibir mulut, tapi mereka tidak mau menerima Yesus.
Nah, jadi saya pikir itu sangat jelas Alkitab sebutkan. Lalu ayat yang berikut, ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Inilah yang kita kenal dengan kata discipleship. Okay? Kita meminta orang ikut Yesus. Nah, itu yang pertama. Kemudian, saudara, menolak Yesus secara sengaja. Jadi dengan sengaja, dengan purposely or knowingly or intentionally, secara sengaja atau terbuka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang ini telah menolak surga, menolak keselamatan yang Tuhan tawarkan kepadanya. Ada perbedaan antara orang yang mati tanpa mendengar nama Yesus. Kan ada banyak orang di pelosok-pelosok yang terpencil, ya, di tempat-tempat yang masih primitif, tidak pernah dengar apa itu Alkitab, apalagi nama Yesus mereka tidak pernah dengar. Tetapi mereka ini menghidupkan kehidupan yang baik berdasarkan terang yang mereka terima. Apakah hukum adat yang berada di lokal di tempat mereka berada? Tuhan melihat hati. Dan itulah yang Tuhan catat di buku Roma. Mari kita baca sedikit ya, buku Roma. Mari saya baca Roma pasal 2, ayatnya yang ke-14 sampai 16, bunyinya begini. Apabila bangsa-bangsa lain, ini bicara bangsa-bangsa yang non-Yahudi dan bangsa-bangsa yang lain, yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi mereka sendiri. Artinya kalau mereka tidak tahu 10 hukum Allah, lalu mereka bertindak atas apa yang mereka tahu sebagai sesuatu yang baik dilakukan. Mari kita baca seterusnya. Ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Apa yang ayat ini maksudkan? Ada orang di luar sana yang tidak mendapatkan kesempatan sedikit pun mendengar pekabaran firman Tuhan. Mereka tidak tahu apa itu standar dari hukum-hukum Allah. Tapi karena hukum Allah itu ditulis di hati, tidak lagi di dua loh batu, maka semua orang, Roh Kudus bekerja mengajarkan hal-hal yang baik, dan mereka disanggupkan melakukan hal-hal yang baik meski mereka tidak pernah mendengar apa yang Alkitab ajarkan, termasuk tidak pernah mendengar nama Yesus. Oke? Dan saya percaya akan ada banyak orang yang non-Kristen akan berada di sorga karena ini. Karena Allah melihat hati dan tidak melihat apa yang ada di nampak di depan kita. Oke, karena keselamatan itu sekali lagi saudara, memang tidak exclusively belongs to the Christian only. Keselamatan itu terbuka kepada siapa saja. Tetapi, bila mana seseorang telah mendapatkan kesempatan untuk mendengar nama Yesus, mendapatkan kesempatan mendengar pekabaran dan ajaran-ajaran Yesus, lalu secara sengaja, secara terbuka menolaknya, maka ini akan menempatkan posisi orang itu pada posisi keselamatan orang itu pada posisi yang berbahaya.
Tapi sekali lagi, tentu keselamatan itu adalah mutlak hak Allah. Hanya Allah yang tahu siapa yang selamat dan siapa yang tidak. Tetapi secara manusia, kita diberikan tanggung jawab untuk menurut apa yang Allah mau kita lakukan sebagai pengikut-pengikut Yesus. Itu saya pikir poin yang penting. Nah, lalu yang tidak benar dari saudara Brian juga adalah ketika ia berkata, lebih penting orang daripada peraturan. Kalau gereja yang sehat katanya, orang itu lebih penting dari peraturan. Karena kadang-kadang peraturan terlalu dipentingkan, lalu orang itu di nomor duakan. Saya pikir ini juga tidak terlalu tepat cara berpikir seperti ini. Karena saudara, 1 Korintus pasal 14 ayat 40 berbunyi begini. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Saudara yang kekasih, Allah kita adalah Allah yang teratur. Segala sesuatu harus berlangsung dengan teratur. Saya beri contoh kepada saudara. Tahukah saudara bahwa Allah itu adalah Allah yang teratur? Ketika ia mencipta dunia kita ini, Allah itu mengikuti susunan aturan yang sistematik. Kalau saudara lihat, manusia itu tidak diciptakan awal, meski manusia adalah karya ciptaan yang terpenting dari segala sesuatu, tapi dia diciptakan terakhir, bukan yang pertama. Kenapa? Karena Allah siapkan lebih dahulu semua yang manusia butuhkan, baru manusia itu diciptakan. Allah melihat mengikuti aturan-aturan demikian. Lalu di Ka'bah zaman orang Israel, Allah tempatkan Musa di sana untuk memastikan semua aturan yang ia berikan kepada orang Israel itu dituruti. Jadi peraturan itu extremely important, karena kalau kita bergereja lalu melakukan apa saja yang kita mau, itu bukanlah rencana Tuhan. Oke? Jadi perkataan Brian yang mengatakan peraturan tidak terlalu penting, orang yang lebih penting, saya pikir ini tidak terlalu tepat. Yang tepat adalah berimbang. Orang memang penting dan memang itu harus diperhatikan, orang-orang yang ada di jemaat harus dipelihara, harus diperhatikan, harus dikasihi, dan lain sebagainya. Tapi di waktu yang sama, gereja juga harus memiliki peraturan yang alkitabiah, yang memiliki nilai-nilai kekristenan yang baik untuk melindungi gereja ini atau menjaga gereja ini berjalan pada jalan yang benar. Baik, yang terakhir yang akan kita bincangkan adalah pernyataan dari Pendeta Siawarta, yaitu ini yang dia katakan. Dia katakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dibox dalam satu agama. Saya mencoba memahami apa maksud dari Pendeta Brian Siawarta. Kalau yang ia maksud adalah meski orang itu mendengar nama Yesus, kemudian sudah mendapatkan kesempatan belajar tentang Yesus, tidak apa-apalah mereka tidak ada di gereja Kristen. Mereka tetap di agama mereka lah, nggak apa-apa. Tapi mereka sudah belajar Yesus, sudah belajar tentang ajaran-ajaran Yesus. Tidak apa-apalah mereka ada di sana. Kalau itu maksudnya, mungkin ini tidak selaras dengan prinsip Alkitab, prinsip yang Yesus sendiri ajarkan. Mari saya baca Yohanes pasal 10 ayat 16 yang bunyinya begini. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Maksud ayat ini adalah begini. Yesus itu hanya punya satu kandang, karena gembalanya hanya satu, yaitu Yesus Kristus, Gembala Agung. Karena Yesus itu hanya ada satu, Tuhan kita hanya ada satu, Alkitab yang kita gunakan juga hanya satu,
iman kepada Yesus itu, iman yang benar adalah hanya satu, kemudian jalan keselamatan itu juga hanya ada satu, maka kandang sudah pasti hanya akan ada satu. Kalau saya bisa meminjam kata gereja untuk mengganti kata kandang, maka Yesus itu hanya punya satu gereja. Tetapi ayat ini bilang, ada juga domba-domba lain yang ada di kandang, di luar kandang. Ternyata ada juga kandang-kandang yang lain yang ada di luar kandang yang milik Yesus Kristus ini. Tetapi yang akan Yesus lakukan, Ia akan tuntun, mereka akan mendengar suaranya, dan mereka akan dituntun ke satu kandang dengan satu gembala. Jadi saudara kekasih, kalau kita bilang Yesus tidak bisa dibox dalam satu agama, agama Yesus itu hanya satu. Mau kita tempatkan kemana lagi agama Yesus ini? Apakah agama Yesus itu bisa diterima di tempat di agama lain yang tidak menerima Yesus? Absolutely not. Manusia diberikan pilihan dengan bebas, mau terima Yesus atau tidak. Karena keselamatan tidak ada di dalam nama yang lain selain nama Yesus Kristus. Jadi kalau seorang dengan sengaja, setelah mendapatkan kesempatan belajar tentang Yesus, tapi dengan sengaja menolaknya, maka saya pikir keselamatan orang ini berada pada posisi yang berbahaya. Saya tidak juga mau bilang dia masuk neraka, karena Allah yang nantinya menjadi hakim atas semuanya, tapi dengan melihat ajaran Alkitab, ini tidak terlalu tepat. Baik, jadi saya pikir itu mungkin ada banyak lain yang dibincangkan atau yang disampaikan oleh Pendeta Brian di berbagai video-video yang lain. Saya tidak punya waktu untuk, atau belum punya waktu untuk mendengar semua pernyataan-pernyataannya yang lain. Tapi saya percaya, sekilas saya lihat ada begitu banyak video di YouTube yang mengomentari atau menyanggah pernyataan-pernyataan dari saudara Brian Siawarta. Sebagai penutup, saudara jangan lupa kebenaran itu 100%. Kalau ada satu yang dikatakan oleh seseorang yang mengaku sebagai seorang pendeta atau sebagai seorang pemuka agama, lalu apa yang ia ajarkan itu bertentangan dengan Alkitab, maka kita harus berani katakan itu tidaklah benar. Sebagian terlihat benar, tapi kalau ada yang terlihat salah, itu bukanlah satu kebenaran. Kiranya ini bisa bermanfaat kepada saudara. Tuhan memberkati.